Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ika Dwi Nuryana, STMkom, dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Luli Sini Primadani dari kelas 2020 I dengan NIM 2008069447 akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait information technology and its role towards Indonesia's digital economy. The first thing that we have to know is the definition of information technology. Information technology is the study or use of system for storing, retrieving, and sending information. Jadi teknologi informasi ini adalah teknologi yang memudahkan manusia dalam membuat, menyimpan, dan berbagi atau mengirim informasi. Presensi dari adanya teknologi informasi ini membawa berbagai dampak bagi manusia, di mana dampak tersebut mengakibatkan adanya perubahan atau pergeseran pola pikir atau cara pandang kita sebagai manusia. Bagaimana cara kita untuk mempermudah pekerjaan kita, mempermudah segala aktivitas kita yang akan dijalankan, bagaimana cara kita untuk menyongsong kehidupan di berbagai aspek, tak terkecuali aspek ekonomi. Titik mulanya adalah teknologi informasi ini berhasil membuat wujud nyata, yaitu adanya komputer. Nah, sekarang berbagai layanan atau produk itu ditawarkan berbasis elektronik. Jadi dalam arti lain digital, serba digital. Nah, artinya peranan teknologi informasi ini itu sebagai fasilitator untuk menghubungkan adanya ide atau inovasi kita dalam membangun kehidupan yang lebih lagi, kehidupan yang berkembang lagi dalam kehidupan ekonomi misalnya. Jadi, the biggest facilitator to connect ideas or innovation in the context of developing Indonesia's digital economy. Berbagai layanan tersebut, berbagai produk atau layanan tersebut dihasilkan dengan adanya kita yang berhasil untuk mengaplikasikannya ke dalam wujud nyata. Jadi, berbahan dasar ide atau inovasi yang kita temukan, lalu kita menuangkannya, tersebut dibantu dengan adanya teknologi informasi, maka menghasilkan layanan atau produk yang tengah saat ini kita rasakan manfaatnya. Nah, contoh-contohnya yaitu pasti terkait dengan hasil implementasinya, implementation of information technology in Indonesia's digital economy, such as startup, e-commerce, e-banking, e-money, customer relationship management, cloud computing. Jadi akan saya jelaskan garis besarnya. Biasanya startup ini sering diartikan sebagai perusahaan berkembang yang bergerak di bidang teknologi ya. Maksudnya di lingkup kecanggihan teknologi. Nah, padahal startup ini merupakan perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi, jadi masih baru, masih newbie. Nah, lalu yang kedua, e-banking. Langsung kita gabungkan dengan e-money, di mana e-banking atau e-money ini adalah uang elektronik. Ya, uang yang berbasis digital, uang digital lah ya. Lalu selanjutnya ada e-commerce. Bila diartikan electronic commerce, itu berarti perdagangan elektronik di mana kegiatan jual beli itu dilakukan melalui online. Lalu yang kelima, customer relationship management. Nah, ini itu merupakan suatu layanan yang dijadikan strategi bisnis saat ini, di mana dia itu bisa merencanakan, menjadwalkan, dan juga mengendalikan aktivitas-aktivitas pra dan pasca penjualan. Jadi menghubungkan kita sebagai penjual dengan pembeli dengan mudah gitu, agar kita bisa berkomunikasi dua arah gitu ya. Lalu
Yang contoh terakhir yaitu cloud computing, di mana ini merupakan proses pengolahan data komputasi melalui internet agar dapat menjalankan program komputer yang terkoneksi pada komputer dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Lalu, adanya hasil implementasi, adanya berbagai produk atau layanan yang sudah dirasakan manfaatnya sekarang, itu pasti berdampak pada kita ya. Nah, tentunya dampak ini ada dampak negatif, ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya apa? Yaitu helping us to open a business easily. Jadi kita dapat mendirikan sebuah usaha dengan mudah, di mana kita tidak perlu harus mendirikan bangunan untuk dijadikan toko atau kios. Kita juga bisa meminimalisir budget ya. Dengan hanya kita berjualan online, kita itu tidak perlu mendirikan sebuah kios atau toko untuk berdagang. Lalu yang kedua, facilitating us in carrying out economic activities. Jadi ini bukan pada satu sudut pandang, yaitu kita sebagai pendiri usaha atau pedagang, ini juga kita berarti sebagai konsumen atau pembeli. Jadi kita dimudahkan dalam bertransaksi, kita dimudahkan dalam membeli atau menikmati produk atau layanan gitu. Lalu dampak negatifnya yaitu lead to consumptive behavior, leading us to be a consumptive person. Jadi di tengah-tengah ini ya, dengan adanya kemudahan, berbagai kemudahan, kita itu jadi menjadi pribadi yang mudah tergiur. Apalagi jika ada promo-promo gitu ya, promo-promo di e-commerce atau platform online lainnya, pasti itu menawarkan berbagai produk yang membuat kita itu menjadi orang yang konsumtif. Ini mungkin masalah personal, tapi ini juga berdampak besar ya, karena perilaku konsumtif itu juga tidak baik. Nah, yang kedua yaitu the human workforce is beginning to be replaced by sophisticated machines. Jadi adanya mesin-mesin yang canggih, kita tuh mulai digantikan. Ini berkaitan dengan tenaga kerja, berkaitan dengan sumber daya manusia kita. Jadi jika kita tidak bisa menyelaraskan kemampuan kita dengan seiring berkembangnya teknologi ini, maka kita itu akan tergantikan, kita akan tergerus oleh adanya perkembangan teknologi ini, kita akan tergerus oleh perubahan ini. Maka hal itu menyebabkan tingkat pengangguran itu semakin besar. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait hasil kerja saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.